Kalau lagi ngalamin hal yang nggak membahagiakan, apakah kita harus memaksakan diri kita bahagia? Kamu boleh bercerita. Hari ini ada yang bahagia? Atau mungkin jawabannya ya bahagia tapi capek? Atau bahagia sih kalau anak-anak nggak rewel, kalau kerjaan nggak lagi banyak, atau nggak lagi ada masalah, atau mungkin ada yang udah lupa rasanya bahagia. Sebagai perempuan biasanya diindikasikan sebagai orang yang ribet, orang yang terlalu rumit. Tapi memang faktanya sebagai perempuan banyak hal yang kita pikirkan. Nah kadang banyak hal yang dipikirkan itu bisa jadi blunder buat diri kita sendiri. Padahal peran kita sebagai perempuan bukan hanya sebagai personal, tapi bisa jadi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, atau sebagai peran yang lainnya. Nah, ketika kita diharapkan menjadi perempuan yang akan mentransfer kebahagiaan ke orang-orang di sekitar kita, maka yang perlu dipastikan adalah diri kita harus bahagia dulu. Pertanyaannya, kalau lagi ngalamin hal yang gak membahagiakan, apakah kita harus memaksakan diri kita bahagia? Oke, merasa diri kita bahagia itu bukan wujud dari keegoisan, tapi malah itu sebuah bentuk kejujuran. Kalau kita gak bahagia, gimana kita bisa mentransfer kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita nggak bahagia, gimana orang-orang di sekitar kita itu berharap mereka akan dibahagiakan? Terus gimana caranya kita merasa atau selalu berpikir bahwa diri kita itu bahagia meskipun ada masalah, meskipun mungkin orang lain lihat masalah itu berat? Ini tentang sudut pandang. Ketika kita merasa diri kita menjadi korban, maka bisa jadi kita akan merasa terpuruk, kita akan merasa sedih terus, kita mungkin bahkan marah dengan situasi itu. Maka di situ harapan untuk bahagia akan menguap. Nah, kita rubah sudut pandangnya. Mungkin pernah kita disakitin orang lain, membuat kita merasa bahwa aku jadi nggak bahagia, aku jadi sedih, aku jadi marah. Kalau kita menganggap diri kita korban. Tapi kalau kita berusaha memaklumi selama kita tidak pernah menyakiti orang tersebut, mungkin di saat kita memposisikan diri kita sebagai korban, mungkin itu nggak akan ada lagi. Kalau cuma merasakan hal yang menyenangkan dalam hidup kita, insya Allah semua orang siap. Tapi apa sih yang bikin kita siap untuk mengalami hal yang tidak menyenangkan? Saya biasanya spare waktu menghitung 1-20. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20 di saat saya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Untuk apa? Untuk menenangkan diri saya. Setelah itu waktunya saya gunakan untuk berpikir. Contohnya seperti tadi, saya mencoba memaklumi apa yang terjadi pada orang itu. Karena biasanya orang yang menyakiti orang, orang yang mengecewakan orang yang mengkhianati orang, sebenarnya dirinya sedang punya masalah. Memaklumi orang-orang yang dalam kondisi seperti bermasalah tersebut, memaklumi orang-orang yang punya masalah tersebut justru akan membuat diri kita lebih berharga, membuat diri kita lebih berdaya. Yang membedakan masalah itu berat atau tidak berat adalah sebentar atau lamanya kita menggotong, kita menggendong masalah kita. Masalah itu akan terasa berat ketika kita gendong terus kemana-mana. Sebaliknya masalah itu akan terasa ringan ketika kita meletakkan masalah tersebut dan berusaha untuk mengurai. Untuk bisa mengurai kita membutuhkan kondisi psikologis kita yang lebih tenang. Maka menghitung 1-20 tadi saya gunakan untuk membuat diri saya lebih tenang. Sambil saya menghitung 1-20, saya melakukan pernafasan relaksasi dengan rumus 7, 4, 8. 7 hitungan saya hirup udara dari hidung, 4 hitungan saya tahan, kemudian 8 hitungan saya buang lewat mulut. Sambil dalam hati kita istighfar. Setelah hitungan ke-20 atau setelah 20 detik berlalu, disitulah saya akan mengurai, menganalisa, sehingga mencari solusi. Karena masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dihadapi. Semakin mudah kita mengurai masalah,
maka semakin mudah kita memposisikan diri kita di posisi yang bahagia. Bukan berarti hidup ini tidak ada masalah. Bahkan ketika ada masalah pun kita bisa tetap bahagia karena itu betul-betul pilihan kita. Betul-betul keputusan kita mau bahagia atau enggak. Kamu boleh bercerita.